Gara-gara itu kan akhirnya sepeda gue hilang men pas lagi gue sakit-sakitnya tuh 6 biji sepeda gue hilang, emang udah nggak boleh kali gitu kan. Ya sampai akhirnya yang pinternya sih ya itu banyak setannya dijadiin duit gitu kan. Setannya difitnah. Setannya jadi komoditas gitu kan. Iya. Penculikan. Nah makanya nih gue pengen nanya, ini kan Warkop DKI Reborn kan udah ada filmnya meledak 6,8 juta. Langsung di-cut abis ini ya. Apakah ada gerakan 30 SPKG Reborn yang akan dibuat oleh Amanggi? Halo guys, balik lagi di Ngomen Channel. Ngobrol bareng teman. Di sini ada gua Agus, Gua Wisnu. Dan gua Dan dan kita kedatangan berkesempatan nih Ngomen Channel dihadiri ya kan. Terima kasih sudah hadir, itu Om Anggi Umbara. Aduh sampai mental nih gua. Aduh. Wah, ini happy nanu-nanu nih perasaan gua, happy, gugup. Terus juga grogi. Mau nanya apa nih Om Anggi? mau nanya apa kita nih? Kita kayak yang ditanya deh. Kayak kita bikin podcast gede ponten sama dia. Suaranya itu lebih baik sih. Langsung dinilai sama. Dinilai nih, kayak kita lagi dinilai nih. Ini cocok nggak sih jadi host nih? Kayaknya enggak nih. Ya jadi hari ini guys kita kedatangan Om Anggi Umbara. Udah pasti kenal ya semua ya. Siapa beliau ya kan, apalagi track recordnya, film-filmnya juga keren-keren. Nah mungkin sedikit memulai obrolan kita nih sampai beberapa jam ke depan. Iya beberapa jam ini. Kayaknya bakal lama sih. Beberapa jam ke depan. Om Anggi mungkin pertanyaan pertama ya dari kita di Ngomen Channel. Kenapa sih akhirnya masuk ke dunia film? Mungkin tertarik dengan dunia film tuh sejak kapan? sejak lahir sih. Sejak lahir. Nah, boleh cerita nih, seru nih. Karena bokap gua kan saudara. Ya. Namanya Danu Umbara. Dia dulu di teater, terus akhirnya jadi sutradara film. Orang Cirebon pertama kali ya yang jadi sutradara di Indonesia tahun 66. Abis zaman PKI itu ya, masih zaman PKI sebenarnya. Masih zaman PKI. Iya, dia udah bikin film di sini, terus ketemu nyokap gua, terus kawin, ya udahlah, lahirlah anak-anaknya gitu kan. Ada banyak anaknya, anak-anak Umbara. Gua anak ke-7. Dari 7 bersaudara. Oh terakhir bungsu. Terus ya udah bokap gue emang suka bikin film tuh, dan gue dari kecil udah doyan nonton film dari TK, preschool semua. Yang gue inget ya gue nonton film dan sering datang kalau kasih syuting bokap gue gitu kan. Oke. Tapi bokap gue meninggal tuh gue umur 5 tahun, jadi gue nggak terlalu mengenal bokap gue sih. Tapi yang gue inget adalah ya gue itu suka datang ke lokasi film, dan nyokap gue masih berkecimpung juga sebagai pimpinan produksi di film. Jadi gue dunianya udah dunia film dari kecil. Terus yang gue suka dari kecil udah nonton film. Jadi gue dari umur 5 tahun 6 tahun tuh udah jualan kantong plastik, kalau jualan nasi udah di pasar. Karena gue pas bokap meninggal gue miskin banget karena dari situ pun gue udah duit yang gue dapetin dari jualan plastik, dari ngojek payung, gue buat nonton film di bioskop. Keren. Jadi teman-teman gue bilang, lu ngapain nyari duit buat nonton film? Ya emang gue suka nonton film, ngapain lagi gitu. Jadi pas sampai SMA pun gue ya kerjanya gitu, nyari duit, ngamen lah apa segala macam. Ujung-ujungnya buat nonton bioskop. Oh. Jadi emang udah dilahirkan dari sekitar. It's in the blood, man. It's in the blood. Ini film bukan profesi, darah. Jadi gue nggak pernah yang misalnya kita bilangnya bikin film tuh ya kesenangan kita, hobi kita. Kerjaan kita ya main motor, ya nggak sih? Setuju tuh. Nah, ini kan tadi udah dibahas nih, ada pas Apa, kita Tom? tadi di depan kita udah ngomongin soal nyinggung soal motor lah. Benar. Nah sekarang lagi pakai motor apa nih sekarang? Sekarang aja. Apa aja lah gue. Apa aja. Penting rodanya 2 ya. Enggak, sebenarnya jujur gue tuh baru bisa naik motor tuh awal tahun ini. Awal tahun. Habis lebaran. Pas lagi puasa atau lebaran tuh gue baru bisa main kopling sebenarnya. Tadinya gue nggak bisa main kopling. Gara-gara gue syuting di Sukabumi, gara-gara anak-anak juga sih ngompor-ngomporin itu kan. Dulu gue main sepeda tuh sampai patah-patah tulang segala macam. Jadi gue hobinya sebenarnya main sepeda, tapi karena kayak gue sekarang udah patah, terus udah nggak bisa maksimal gitu, akhirnya udah nggak boleh. Terus ya udah
pas syuting di Sukabumi ada bengkel custom gitu yang gue kan nggak bisa kopling ya, dan gue pernah kecelakaan mau masuk kolong truk tuh di Jakarta Agung dulu tuh, gara-gara bawa motor Matic, gue nggak ngeliat sennya terus masuk kolong truk itu hampir mati gue. Waduh. Setelah itu habis itu gue trauma dan nggak boleh naik motor lagi gitu. Terus dan gue juga nggak mau. Terus pas syuting di Sukabumi itu gue bilang ada motor custom, bisa kan custom nih, motornya begaya bobber gitu kan, tapi Matic gitu, ada nggak gitu, gue tantang gitu kan, bisa. Oh ya udah silakan bikin. Terus itu dibikin bener men, jadi men. Tanggal 1 Januari itu awal tahun ini kita motoran tuh 1 Januari gitu kan di Jakarta kan kosong tuh. Ramai-ramai tuh anak film motoran. Kita punya klub namanya Break Shooting Motor Club. Jadi kalau kita break shooting kita motoran. Break shooting motor club. Terus itu ya udah gue pakai itu, cuma dijeledekin mulu ya Matic kita akhirnya gue mulai belajar kopling, ternyata nggak susah, ternyata sekali belajar langsung bisa. Nah begitu bisa gue lumayan menggila sih. Gue dari mulai beli Regal Raptor awalnya, terus naik ke BMW GS, terus naik ke akhirnya beli Harley, akhirnya pakai Triumph sekarang ada. Ini udah beneran anak motor. Udah. Akhirnya ikutan dia nih, Ducati, akhirnya beli Ducati. Ini mukanya kita tampilin mukanya. Mukanya IG-nya. Anak baju sok nih. Oh, jadi ini yang ngeracunin ya. Jadi buat istrinya Manggi inget ya, ini mukanya nih yang Ganjar, namanya Ganjar. Tapi rambutnya nggak putih ini. Oh ya, Ganjar, ini ya. Ganjar bukan Pranowo. Tadi ngomongin soal motor ya, maksud gue kalau kita kan mungkin motoran dari SMA, SMP, SMA gitu. Berarti dari kecil pun Om Manggi selain kita di luar bahas film ya, bahas motor ini, dari kecil emang udah suka motor atau enggak? Enggak. Dari kecil gue suka sepeda. Oh sepeda. Jadi gue tuh karena teman-teman gue suka naik sepeda, gue nggak punya sepeda waktu kecil, jadi gue cuma minjem doang gitu kan. Tapi gue pengen banget punya sepeda nih gitu. Baru kesampaian dari gue beli sepeda itu umur 37 kemarin pas lagi gila-gilanya tuh mountain biking kemana-mana gitu kan. Akhirnya sampai patah tulang segala macam baru stop di situ. Nah itu patah tulang itu insiden pas lagi di mana? Kan kalau mountain biking kan ya dari gunung, turun gunung, nggak terlalu downhill banget sih, all mountain lah ya. Tapi ada part-part ya lo mesti lompat di tabletop apa gitu kan. Nah ada salah satu yang pas gua turun tuh sekitar 3 meteran itu, terus gua lompat lewatin tabletop, pas landingnya ini gua patah. Jadi brek, tuh nggak ada power, langsung ke gua buang. Kalau nggak gua nabrak muka gue tuh nabrak pohon pinus tuh gitu, langsung gue buang, kaki gue yang nggak selamat nyangkut. Abis kejadian itu mungkin berharapnya teriak gitu ya. Ternyata lagi film. Ternyata itu kejadian real. Berharapnya itu dalam film ya. Ternyata real, saudara-saudara. Berarti itu lagi event downhill atau gimana? Enggak lagi. Jadi awalnya gue mau ke Gunung Puntang tuh kan di ya di mana sih, Serang ya, pokoknya di luar kota lah gitu kan, diajakin. Terus pagi-pagi subuh-subuh anak gue yang cewek sobek jarinya gitu kan. Gue bilang nih pertanda nih, sign gitu kan. Tapi gue bilang enggak lah gitu, kayak nyuruh gue jangan pergi gitu kan. Habis itu ya udahlah, akhirnya bini gue bawa ke rumah sakit. Terus anak gue yang cowok kan udah pakai baju lengkap men, terus kan kasihan tuh. Aduh kan yang cowok, jadi gue nggak adil nih kalau saya kekasian nih. Tadi ya udah gitu sepedanya, tapi yang deket-deket aja gitu kan. Ya gue deket-deket aja tuh dari daerah dekat rumah gue, deket Cibubur situ. Ternyata ada satu bike park tuh yang baru belum lama dibuka lah di situ. Terus kita belum nyobain gitu kan, karena gue nggak underestimate kali ya. Biasanya di Bali atau di mana di luar kota, terus ke situ kayaknya ya gampang nih. Udah gue nggak pakai protektor, nggak pakai apa-apa. Oh emang nggak pakai safety. Jadi gue nggak pakai. Salam saya kecil doang gitu kan. Terus ya udah nggak pakai apa-apa, terus cuma pakai helm doang gitu. Untung pakai helm sih. Udah ya udah patah tuh. Kalau gue pakai protektor sih nggak akan kejadian tuh kayak gitu mungkin ya. Nggak akan patah sini. Nggak tahu kalau tangan nih, tapi ya mungkin nggak separah itulah. Ya akhirnya gara-gara itu Jadi semenjak kejadian itu, akhirnya malam ini motor mesin nih berarti kan? Gara-gara itu kan akhirnya sepeda gue hilang men, pas lagi gue sakit-sakit itu 6 biji sepeda gue hilang. Emang udah nggak boleh kali gitu kan. Apa tiba-tiba di Alex kali sama istri? Apa jangan-jangan istri gue emang mastermind itu, dia emang
kalau kena air ambil aja sepeda. Nah itu tuh biasanya orang-orang film tuh semuanya tiba-tiba jadi kok wah bagus nih Di riset. jadi plotnya kayak gini nih. Terus juga pas gue coba lagi ternyata emang Oh, udah nggak memungkinkan. nggak sekuat itu tumpuannya. Gue langsung kayak ada kan yang kena kan lutut tibia sama atas lututnya. Terus ini aja gue sujud udah nggak bisa gue karena tumpuan gue buat Meniskusnya atau apa? Ini yang tumpuan ini yang Tumpuan sini ya. yang itu udah hilang. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi gue sholat sekarang duduk gitu. Duduk ya. Tuh, jadi habis itu gue udah nggak kuat. Kalau itu kan harus pijaknya harus kuat ya. Kalau saya lompat brek itu kan kaki banget pijakannya. Nah itu udah nggak kuat kiri gue. Ya udah terus mau olahraga apa kan nggak boleh yang menumpu di dengkul kan. Terus anak-anak pada main motor ya udahlah ke bawah juga akhirnya gue. Baru motoran setahun 2 tahun berarti ya, Mas? Belum setahun. Belum setahun, tapi tadi motornya udah kesebut 4. Udah kesebut 4. Itu baru belum setahun. Itu beda Ada loh. 7 sih di rumah. Wah. Cuma yang satu custom, Oke. 2 custom. Itu custom yang ada gara-gara Vespa juga. Oh, ada Vespa. Akhirnya gue merasakan Vespa enak sih. Enak sih, cuma nggak seenak yang gede-gede itu. itu yang kuncinya ketinggalan itu. Oh gitu, pernah ada cerita katanya. Dia kocak gitu. Vespa di towing itu nyampe sana. Loh, kuncinya mana? Mau riding bareng-bareng kan, temen gue bilang bawain Vespa lu deh, gue pakai Vespa. Ya udah gue bawain Vespa. Bilang aja sama driver gue gitu kan. Udah tuh bilang tuh diangkut ke atas, udah sampai kantor kan, tikumnya di kantor. Pas udah turunin, kuncinya mana? Lah iya. Driver gue gak bawa kunci. Kocak kan. Bisa tetap naik di Vespa tapi pakai towing aja. Di atas mobil ya. Syuting pel. Tapi gimana dengan circle motoran? Maksudnya dari istri mendukung atau awalnya? Ya ketar-ketir sih sebenarnya di rumah. Tapi olahraganya dia lebih bahaya. Lebih ekstrim. Orang dia naik gunung terus ke Everest lah kemana gitu. Jadi cerita sama gua, iya tuh ada jurang yang nggak berujung anjing. Terus dia ngelewatin mesti pakai tangga gini, pakai tali, dia mesti lu lebih bahaya kali daripada gue gitu kan. Tapi sih bener kalau lihat ceritanya sih. Iya, tapi gue nggak tahu bahwa lebih bahaya mana. Tapi secara statistik sih emang lebih banyak motor lah ya kejadiannya gitu kan. Ya sama-samanya lah gitu kan. Kalau tuh lagi yang nih bawa pulang Ducati, dia langsung ngomong enggak, Ducati sekarang kan paling banyak statistik kecelakaan motor kan Ducati ya. Gitu ya. Gitu terus ya akhirnya sih duduk aja supaya gua keluar kena matahari apa gitu kan, nggak terlalu bendem di rumah kayak pandemi kan. Anjing gua naik 20 kilo gitu kan. Cuman makan ini makan ya nggak ngapa-ngapain. Dia motoran sama anak juga katanya. Anak gua doyan akhirnya. Nah gara-gara aja juga Toto dia bisa naik motor, gue kagak gitu kan. Jadi thanksin kan ya. Lah itu belajarnya dari mana tuh anak? Gara-gara gue kan yang custom kan Matic kan. Habis itu gue beli lagi yang custom satu kopling buat gue belajarnya tadi, tapi nggak pernah gue pakai. Toto dia pakai, kok dia bisa pakai kopling. Nah akhirnya gara-gara bisaan dia, gue terpacu untuk enggak lah, gue maksud bapaknya nggak bisa. Berarti motor custom itu yang di rumah motor custom pertama yang yang ada waktu yang Matic itu. Yang Matic itu. Yang itu jadi ibaratnya kayak ya ini kecebur lah gitu. Kecebur di dunia permotoran karena ya udah lu request terus jadi ya mau nggak masa sih nggak dipakai ya kan. Dan gue merasakan juga maksudnya gue coba pelan-pelan kan. Gue enjoy nggak nih gitu kan. Ternyata pas lagi gue bawa enjoy nih. Terus habis itu ternyata pas lagi naik lagi beli Raptor, naik lagi beli Harley. Ternyata gue sebentar. Nih, Iklan. Audio gimana sih nih? Udah gitu mau angkat nggak? Silakan kalau mau diangkat, kalau penting angkat. Nggak penting sih. Halo. Halo, selamat Siap. KTA anjir. Ini ngomong-ngomong motoran juga, Om Misnya juga baru motoran. Gue juga baru dia motoran. motoran. Jangan boleh nama orang tua dulu main motor. Karena gue akhirnya baru beli motor itu karena gue udah nikah. Terus punya rumah sendiri. Udah baru beli motor. Baru berani beli motor. Motor apa pertama? Kalau motor yang baru gue beli yang di depan itu Z900 RS. Langsung 900 ya? Karena dulu kan ya
nggak boleh bawa motor, ya cuman minjem aja gitu. Oh, tapi udah bisa. Udah bisa. Kopling bisa. Pernah sekali bawa ZX14. Gede banget tuh. Iya, punya teman kan Berarti nyobain. bisa nih, berarti bisa nih gitu. Udah bisa, emang udah nyoba itu kan karena Udah fairing ngincar, gitu berarti kan. udah ngincar gitu kan ya. Udah ngincar, cuman karena gue sukanya Z900 karena sebenarnya kalau gue itu dari film Z900. Oh, Film berhubungan apa? lagi sama film. Gue balik lagi film biar nggak terlalu melenceng nanti nih. Kasihan editor gue. Film apa ya? Itu Great Teacher Onitsuka. Oh. Film apa? Jepang anime. dong? Anime masa ada ZX14 ya? Dia Z900. Z900, tapi dia bukan Z900, Z7,5 waktu itu di Jepang. Jadi waktu tahun 75 80 itu ada ZX 750. Jadi di knalpotnya 2 kiri kanan. Gue ngeliat motornya keren banget, gue pengen punya. Kebetulan Kawasaki waktu itu launching 2018 Z900 RS yang pertama, generasi Dan pertama. hampir mirip. Hampir mirip, cc-nya lebih gede. Oke. Ya kan? Tapi knalpotnya cuma 31 di sebelah sini doang. Tinggal Kalau- 1. Maksudnya kalau kemarin kan 4 bor, set kiri kanan gitu. Kayak Akira gitu kan, kayak motor-motor futuristik gitu. Tapi akhirnya Keren dong. Hah? Panas ya tapi. Iya. Jadi habis itu gua kebetulan ada rezeki lebih, akhirnya ya udah gua beli. Tapi second. Oke. Gue beli second tuh karena nggak Z900 RS kan inden. Benar. Indennya nggak jelas lagi, bisa 6 bulan, bisa setahun, lama lah gitu. Jadi terus gue lihat-lihat, pas awal-awal ya baru-baru mulai happening lah pandemi gitu, kayak orang-orang kayak udah perlu kayak uang cash gitu. Dijual lah dia, wah bagus nih, beli ya. Dan memang Om Wisnu pun naik motor nggak pernah kenceng juga Om Anggi. Terus ngapain beli Ya, ZX? makanya dia untuk naik sensasinya motor CC gede, cuman nyaman, nggak capek, nggak bungkuk. Emang dia nggak bungkuk ya? Enggak. Yang Depan ya, yang 900 kan? Iya. Kenapa gue beli motor itu? Karena gue cuma pengen parkir di lobi. Ngerasain parkir. Karena diusir mulu ke basement. Iya, kalau misalnya motor itu kan gue ke basement jauh banget. Mana udah mepet-mepet banget kan. Kalau misalnya pakai motor gede kan, udah sensi ya terserah. Cuman gue cuma suka lupa. Kan gue mau belanja ya. Gue malas banget. Bawa aja pakai apa? Mau nggak mau kan gue bawa ransel, kan aneh. Gue kayak delivery boy gitu. Ngapain sih gue bawa ransel, anjing. Makanya akhirnya gue juga tuh yang HD apa Triumph akhirnya gue pasangin tas. Karena karena pas fungsional ya, Bang. iya kan. Terus gue lagi mau kemana, makan depan. Terus nitip ya ini. Aduh, nitip gue bilang gitu. Nah, naruhnya di mana gitu kan. Terus akhirnya pakai bilang, "Nih, gue pasangin tas tuh, kalau mau nitip terus gitu kan." Udah. Tapi kalau Triumph keren pakai side bag gitu kan. Motor gue kan pakai top box belakang gitu. Wah, ini bener-bener kayak motor delivery. Sama kayak BMW anak gue tuh kan GS kan. Nah. Terus gue bilang, lu pasangin box. Enggak enak nih. Pasangin box sudah. Lu pasangin box satu ya kan. Akhirnya kepake kan. Akhirnya kan anak nyokapnya lang tuh beliin ini ya kan. Tuh pakai. Pakai box itu. Cuman itu kalau gua itu akhirnya bisa beli Z900 ya karena gue udah pisah rumah juga sama orang tua gue, biarpun nggak jauh ya. Cuma Kenapa bisa rumah? Hah? Kenapa? Ya gue dicoret. Kesannya kayak ada apa-apa ya. Gue dicoret dari Nggak kakak. jawab. Udah nikah gitu. Gue dicoret dari kakak. Karena Tidak gue udah agama. nikah. Oh, enggak. Udah nikah jadi. Bener lagi. Ya anak gue ngapain masih di sini, keluar lo? Coret. Ya udah, gue punya itu, terus ya udah gue beli motor. Akhirnya gue bisa motoran gitu. Motornya juga salah satu healing nggak sih Om Anggi? Setuju nggak? Itu makanya tadi sebenarnya tadi sebelum kepotong. Imbamban Jadi iklan. pas lagi gue naik HD, nah gue tuh merasakan anjir, cuma ada gue suara angin, Bentar. terus nggak ada nih noise di yang lainnya gitu kan. Deng, itu gue merasakan apa ya? Ngecas diri ya. Iya, ada sisi berkontemplasi lah di situ, asik. Contemplation. Berafirmasi. Iya, jadi emang yang ya menghilangkan noise itu, crowd itu di kepala gitu. Sejenak gue rehat sejenak lah kepala gue, dan ya itu ya cuma ada gue dan suara angin itu. Nah itu gue ya gabut cuma sebentar ya, maksudnya cuma San Mori atau Sat Mori, tapi beberapa momen itu, beberapa jam itu berharga buat gue. Iya.
Apalagi Om Anggi nih sibuk dengan sutradara kan. Wih. Ketika lo motoran Om, kan lu pasti dengar ada drama-drama nggak dibolehin sama istri, temen kan, Nggak, ngumpet-ngumpet. gue nggak merasakan itu sih. Enggak, bukan lo, teman-teman Oh, dengar. teman-teman ya. Nah itu ada nggak? Gue bikin film aja tentang aku, motor dan dia. Ada sih, gue maksudnya lucu juga sih bang gitu. Gue bang lagi menyusun cerita sih buat bikin film tentang anak motor gitu kan. Karena banyak motor dititip ke temannya biasanya, nggak berani ke rumah. Nah, sampai sekarang gue nggak tahu, gue belum mengerti itu sih karena maksudnya kenapa gue nggak relate aja karena kok istri gue nggak begitu Iya, gitu kan. iya. Mungkin aja. Jadi istri gue tuh semakin senang kalau gue beli yang mahal Oke. karena dia harus mendapatkan yang lebih mahal dari itu. Itu lagi tuh. Karena kalau dia mau sesuatu kan, Pak, itu motor tuh keren tuh Pak. Itu kenapa? Ya enggak ini. Terus kalau gue udah beli kan, nah giliran dia kan. Gitu ya kan. Nah, itu relate kan. Nah, itu gue lebih relate yang itu. Language-nya gitu. Iya. Language-nya gitu. Lebih Kamu nggak relate. touring? Iya. Kenapa? Nggak apa-apa, kamu udah Padahal lama nggak tas touring. baru. Padahal tiba-tiba ada katalog tas anjing. Sesembahannya Iya. sama touring gue bisa bolak-balik nih gue bilang. Iya, ya gitu juga. Kalau touring tuh kemana-kemana itu kan, dia kayak lu nyuruh gue pergi berhari-hari. Karena emang dia kerjanya naik gunung gitu Iya, kan, iya. dan dia kalau pergi sebulan gitu kan nggak balik. Jadi dia supaya dia nggak merasa guilty banget gitu kan, nggak merasa bersalah banget tinggalin gue berminggu-minggu gitu kan. Jadi nyuruh gue pergi juga anjing. Tapi kalau itu kan maksudnya impas dong, dianya pergi gitu kan. Ini Iya, pergi supaya juga. impas aja. Supaya impas aja. Kalau gue kan, kalau masa gue touring kayak gitu, gue mikirnya gue sesembahannya dulu, gue pikirin gitu. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Gitu Boleh, kan. kok Tiba-tiba dia dibolehin nih. Kok dibolehin? Kamu pengen beli tas ya? Iya nih yang ini tai gue bilang. Makanya pas kemarin dia kadang beli helm baru, gue pasti, wih dikit lagi Kak Jo kayak bawa tas baru nih. Pasti pikiran anak motor begitu kan? Iya. Kalau gue bahas kemarin gue beli helm, beli gear segala macam karena tiba-tiba aku mau ikut touring. Oh ya udah, bikin seneng dah. Oh iya boleh. Ya. Ntar kan capek tuh. Udah capek, ya, berarti aku touring. Ya udah kamu aja sendiri. Udah ngerasain capeknya touring. Udah tahu lah rasanya gimana kan ya. Udah, biar gua aja, lu nggak usah di rumah aja. Atau enggak kayak misalnya touring ke Bali gitu. Ya udah ntar kita ketemuan di Bali aja deh. Lu naik pesawat sendiri ke Bali. Ada rencana touring nggak Om? Ya. Ada sih Oh, beberapa nih di ke depan diajakin kan aku juga nongkrong juga sama anak-anak rapper Indonesia Iya. kan, terus dia ngajakin ke ada satu yang ngajakin beberapa ke Jatiluhur terus ke Bandung gitu. Aku bilang gue udah siap belum ya? Misalnya kan belum pernah keluar kota Iya. segitu jauhnya gitu kan. Ya, Jadi bareng sama kita aja, kita ke Jogja. ayolah gas lah. Gas lah kita. Cuma kalau berhari-hari gitu ya gitu, nanti schedule gue bilang. Nah, kita ada itu nanti kita kerja sama teman kita Cokerman FTW itu buat apa towing motor. Jadi Nah. kalau misalnya tiba-tiba aduh gua harus balik nih sekarang, ya udah motor towing lo balik naik. Nah, cocok tuh. Itu Nice. bisa naik pesawat dari Jogja gitu. Boleh tuh. Jogja ya. Jogja aja dulu, deket-deket aja dulu. Seru Jogja. nih. Cuma gara-gara ya kan sekarang juga kan makanya banyak teman-teman juga yang lagi malas bawa Harley ya gitu kan. Karena ada insiden kemarin tuh yang Harley katanya lagi disorot banget ya. Ya gitu kan gara-gara ada yang penjarahan kemarin tuh ya kan. Iya. Oh iya. Iya, terus yang beberapa teman-teman lagi malas naik Harley, makanya gue juga lagi naik Triumph aja sekarang lagi. Karena Lebih enak berarti Triumph ya. Oh, enak banget sih. Enak, Triumph. Cuma gue nggak lebih enak Harley sih kalau menurut gue. Karena ya Triumph sih bisa nyelip wah gitu ya. Secara body ya lebih ramping kan. Lebih ramping, lebih enteng, terus nggak capek sama sekali. Terus dia mau batu-batu lu bisa diterabas gitu kan. Nah kalau Harley kan nggak bisa Min. Ini mesti yang ya, Mesti hati-hati. karena tanah dikit kan, dia kan susah gitu kan. Tapi lo Om dengan apa motor ya, moge kan istilahnya. Kan terkenal di luar itu kan arogan, gimana lah, negatif lah mungkin ya. Beberapa ada yang negatif, beberapa ada yang positif gitu. Lalu menanggapi hal kayak gitu, menurut lo tuh gimana? Arogan sih emang gue kalau jalan. Aduh. Enggak sih maksudnya
emang waktu kalau misalnya kita nggak lagi naik emang kesel ngeliatnya kan Iya. apalagi pakai tetot kan tuh dan ganggu terus ya suaranya tuh berisik gitu kan. Jadi ya buat yang naik sih, buat yang menaiki sih ya dia punya alasannya untuk itu gitu kan. Punya dia mendapatkan ya kebahagiaan lah di situ gitu kan. Tapi kalau emang mengganggu ya kadang gue juga gitu, ya tahu diri aja sih gitu kan. Kalau misalnya masuk ke lu nggak lewat gang-gang kecil juga gitu kan. Tapi kalau perlu lewat gang kecil ya lu gasih pelan aja gitu kan dan main kopling aja. Kalau tapi jadi nggak terlalu ngegeber kan. Gitu kan nanti kan. Kadang-kadang kalau itu gue geber di awal cet habis itu langsung gue matiin. Udah gue main kopling aja ngeng jadi nggak ada suaranya gitu. Kalau 48 enak. Ya maksudnya masih ramping, kita kan matiin, nyelip tapi kan nggak mungkin lo pakai road glide terus masuk gang kan ngapain juga. Disasarin iya karena gue ngikutin ini anjing. Maps kan kalau kita taruh motor gitu makanya dia yang sempit lewat Cibubur tuh lah dikasih jalan batu men nggak bisa lah gitu kan ya gitu. Tapi lewat gang itu sangat challenging sih. Iya kan lewat gang gitu. Ini kenapa jadi lewat sini apalagi pakai Google Maps itu kan motor udah pasti dilewatinnya jalan-jalan alternatif yang tapi gak jelas. Emang gitu. nggak bisa dipungkiri kalau lo pas lo naikin motor gede dengan cc gede, suara gede, emang ada sisi dalam diri lo yang lo merasa ya jalan punya gue nih gitu. Lebih daripada cc kecil yang di sebelahnya. Ya itu emang setannya di situ sih emang. Apalagi kalau motor kecil nyalip ya. Nah itu lah. Jadi dan maksudnya itu pas kan lu kalau sekali lu udah memelan kan lu mesti nurunin gigi ya kan, kopling lagi apalagi kalau dan dia nggak memikirkan itu tuh kadang-kadang yang wing anjing gitu kan itu ngeselin sih gitu ngeselin lah. Mungkin itu juga buat dia juga ngeselin juga sih. Pernah ada satu kejadian ada gue tabrakin sekalian gitu kan. Serius? Iya. Kesel banget gue. Udah macet nih. Perempatan kan jalan besar gue keluar dari satu jalan yang lebih kecil, jalan yang macet gitu kan. Nah, ini macet si orang ini ada polisi ogah lampu merah tuh polisi ogah polisi nggak ada yang ogah ya semua iya gitu ya. terus dia udah ngatur tuh kan pas gue udah lewat cuma dia ngatur sini kan agak macet gue gak lewat sebelah kirinya dia gitu kan supaya kesana supaya dapet nih gitu kan. Akhirnya Toto dari sini tuh muncul seret dia di depan gue men malangin jebret gue berhenti momentum gue jadi hilang terus habis itu dia ngalangin gue di belakangin dia gitu kan. Terus dia dengan mukanya dia kayak ngapa lo gitu kan gitu. Terus ya gue nggak bisa lewat dong. Belakang gue tintin dong. Sebelah sini yang mau lewat sini nggak bisa juga dong. Jadi macet nih, jadi stuck kan mati kan. Tuh gue kesel. Dia kagak maju nih. Padahal bisa dia maju dia. Atau dia mundur gitu kan. Gue tabrakin aja. Kan gue ada ini ada crash bar, engine guardnya atau crash barnya kan. Itu gue kenain ke belakang bagian dianya tuh yang ngalangin gue. Gue ke kiri kan gue jebret gue gitu. Itu kesel banget gue gitu. Itu gue berhenti di situ kan. Dia langsung datengin gue kan. Kenapa ditabrakin gitu kan? Bapak bisa mikir gak gitu kalau ngunci gitu kan jadi ngunci gitu kan. Kan udah diatur sama polisi. Polisi ogah. Itu kan udah ada yang ngatur tukang parkirnya gitu. Siapa dia ngatur? Dia bukan anggota. Pas gue liat dia anggota dia. Ternyata gue lihat iya itu gue habis lewat Brimob Kelapa 2 situ kan. Ini anggota nih gitu kan. Jadi tentang kali gitu kan. Terus gue bilang tapi udah agak tua sih, bilang ya udah gue berantem mulut aja gini. Oh nggak bisa, dia bukan anggota, ngapain dia ngatur sini ya? Mana ada anggota nggak di situ? Kalau misalnya ada anggota silakan atur dong gitu. Orang macet kayak begitu, kau nabrak saya ini, kau harus selalu pak deket jalan aja. Tapi ya, kan ya itu arogansi, emang ada itunya sih yang mesti dilawan sih, yang mesti kita hati-hati sih. Paling ya to be discreet aja sih. Kalau jalan emang jangan terlalu nggak gitu-gitu amat lah. Benar, gitu, benar. kan. Itu buat banyak kan image kayak gitu kan. Cuman ternyata memang nggak kayak gitu juga kan. Mungkin rama-rama kok. Ya, maksudnya gini, kan kita paling moga-moga keluar tuh Sabtu Minggu kan ya. Dan maksudnya
kenapa sih kasih kali kami kesempatan cuma paling cuma beberapa Iya. jam doang gitu kan, habis itu kan udah jalan punya kalian lagi gitu kan buat Tapi kami pun nggak pernah jalan di trotoar kan, nggak mungkin. Gue pernah sih. Baru gue mau lurusin dibelokin lagi. Nggak sekali doang. Gara-gara pengakuan dosa nih. Nggak, gara-gara itu tadi kan gua momentumnya hilang nih dari gua cuma gelosin dikit ke trotoar karena depan lampu merah tuh macet banget kan. Emang ya itu lah nerakanya kita kan kalau udah macet kan. Moge-moge itu gitu kan ya gitulah. Ya, kalau misalnya itu kan berarti kalau gue naik moge itu cuman satu doang pikiran gue, jangan viral. Karena gue pasti bakal lebih gampang viral ketimbang motor-motor kecil gitu. Oh, Gue pasti. lewatin lampu merah dikit aja. Iya. Jadi pasti yang sebelah, biarpun sebelah kanan gue kiri tuh ada banyak motor kecil gitu. Tapi pasti tetap yang viral kenal gue. lo, iya. Jadi Iya, sebelah, tai kenapa sih harus gue? Dan udah gampang dijadikan villain gitu kan. Iya, Benar. kayak lo ya udah mau Kasih narasi sedikit aja udah tulisannya kelar mau itu. arogan, selesai udah. Benar. Mau semua jenis motor di atas 500 cc kena. Iya. Paling kalau gue sih gue ajak bercanda aja, misalnya kayak dread, terus habis itu udah ada video ini kan, terus gue gini gue ajak bercanda aja, bong blar dong blar gitu kan. Geber bang. Ya, gue jebler itu ketawa itu. Jadi ya, tetap aja bikin ini aja, bikin suasana enak sih. Jadi nggak ya itu nggak terkesan arogan juga sih. Nah ngomong-ngomong soal motor kan tadi kan bentuk healing dari Om Angge. Berarti seberapa mumet sih bikin film? Balik lagi. Kita masukin Seberapa mumet sampai akhirnya healingnya di motor gitu. Nih udah mau masuk segmen baru nih. Segmen film. Bikin film ya mumet lah, karena ya di semua departemen ya pasti, apalagi yang kayak sutradara kan membawahi semuanya kan, ujung tombaknya di sutradara. Kalau misalnya bagus ya karena teamwork gitu kan, tapi karena kalau jelek karena sutradaranya gitu kan. Maksudnya ujung-ujungnya ya tanggung jawab terbesar juga di sutradara gitu. Kalau resiko terbesar mungkin di produser, tapi tanggung jawab terbesar di sutradara gitu. Nah, lo ya stressfulnya Ngedirect semua ya. Ya stressfulnya adalah begitu, apa yang lu fisikkan, apa yang lu mau itu susah untuk diimplementasikan, kayak apa ya, kayak Biar satu sudut pandang nih gimana nih gitu. bukan cuma dari kita sama-sama ngerti aja, tapi karena keadaan yang nggak bisa, misalnya kayak belum dapat lokasinya gitu, karena ini nggak boleh ini sih, atau kita udah reiki, udah apa segala macam, kayak kemarin kan syuting, udah reiki segala macam, udah desain segala macam, atau ini lokasi ternyata nggak boleh ini gini, wah ternyata Itu kendala-kendalanya ya. terus ternyata boleh tapi harganya jadi 3 kali lipat, kayak di Indonesia kan paling seneng kayak gitu kan, ternyata fait accompli di ujung-ujung yang ya udahlah mau gimana gitu. Nah itu dipaksa harus begitu gitu kan, itu sulit sih kita, makanya ya bikin pengusaha-pengusaha tuh hebat sih di Indonesia tuh ya. Maksudnya kalau kita legally dengan, kalau di luar kan syuting udah izin pemerintah udah selesai. Kalau di sini kan ada pemerintah, ada yang punya bangunannya, yang punya jalan depan rumahnya gitu kan, terus yang RT RW-nya belum ke izin kepolisiannya, habis itu ormasnya ada 40 biji gitu kan. Jangan ormas. Nah itu yang gila sih di situ gitu, dan makanya kalau ya paling enak sih syuting ya di studio atau di yang udah kayak gini lah gitu kan, nggak perlu keluar, nggak perlu izin. Ini kan sekarang udah lo ngeliat kamera dikit aja udah langsung siap jam datang gitu kan orang gitu. Ya gitu. Terus itu baru masalah lokasi ya, belum masalah wardrobe lah, belum masalah makeup Masalah lah. nyocokin waktu ke talent ya. Scheduling, paling mumet schedule tuh. Terus schedule kita kasih gini jebret. Tentu yang ada yang kosong loh, kan dia kosong, tentu dia ke mana. Tentu sebentar kita harus ngerubah nih. Ini hujan, berarti dia mau ngambil yang ini dulu nih gitu kan. Tentu dia udah nggak ada gitu kan. Ya gitu yang anjing gitu. Buat menjalani syuting selama dari preparation sampai selesai lah itu ya. Itu ya, waktu berapa lama Om? kalau sampai selesai banget sih sampai post itu ya 9 bulanan lah. 9 bulan? Ya kayak melahirkan anak lah ya gitu ya. Benar-benar yang 9 bulan ya atau setahun lah. Berarti film-film yang sekarang udah yang udah tayang beberapa film kan Om Anggi kan yang sutradarain ya. Termasuk mungkin yang kayak viral tuh Warkop DKI Reborn. Ya, penonton hampir kurang lebih 6,8 juta. Iya, yang pertama 6,8. 6,8 ya. Yang kedua itu tahun 2017 ya Mang? 16 ya? 16 Syutingnya 16 juga sih.
Ya antara 16-17 sih tayangnya kayaknya. Iya, syutingnya tuh di awal tahun tuh Januari, Februari, Maret, ya itu. Tayangnya di September. Kan komedi tuh genrenya. Terus yang kedua, yang terakhir Vina yang Cirebon. Vina tahun lalu. Tahun lalu tuh lumayan besar juga 5 juta lebih. Iya, ya. 5,8. Nah, komedi ke horor. Terus sekarang lebih banyak horor nih. Kalau gua lihat ya di sosial media itu kenapa bergeser ke horor? Itu industrinya sih. Oh, industrinya. Industri mah kayak gitu shiftingnya. Karena horor itu hidup di Indonesia ya. Iya, Indonesia banyak setannya. Udah hidup cuma sekali, lahir di Indonesia. Ada banget tulisan ini. Ya maksudnya ya Indonesia negeri yang kita cintai Cintai, ini benar. gitu kan ya erat dengan segala macam problematik ya. Yang paling tapi ya gitulah, kerennya sih semua masalah dijadiin cuan ya. Nah, itu tuh. Orang-orang bermasalah tuh paling gampang dicuanin kan gitu kan. Ya orang kecelakaan aja atau harus bayar gitu kan. Orang meninggal atau harus ini bayar. Ya sampai akhirnya yang pinternya sih ya gitu, banyak setannya dijadiin duit gitu kan. Setannya difitnah. setannya jadi komoditas gitu kan. Iya. Bahkan sekarang kayak nama setan itu udah di copyrightin men. Oh iya. Setiap setan pocong apa semacam, lu bikin film nggak bisa lo atas nama bikin pocong itu nggak bisa. Udah ada copyrightnya gitu kan. Kuntilanak itu nggak bisa. Lo udah bisa. ada pihak mana yang mau copyright itu gitu kan. Segitu. Makanya judul-judulnya tuh Iya. Bahkan kayak setannya gitu. sendiri bilang anjing gua dapat apaan? Gitu. Baru nggak mau tanya. Udah dapat royalti apa? Royalti yang dapat. Ya maksudnya ya dijadiin komoditas lah gitu kan. Ya mungkin keuntungan untuk setannya ya jadi banyak teman ntar di neraka ya. Ya kayak yang Vina ya kan, terus Ya, ke Vina. ke kriminal case, terus tahu ada yang kesurupan terus bilang wah yang bunuh ini semua itu kan. Dalam hati gue sebenarnya kita goblok juga ya, misalnya kita ngikutin orang kesurupan gitu. Percaya lagi. Kita percaya sama jin yang masuk ke tubuh manusia gitu kan. Ya kan tugas utama jin cuma satu, menyesatkan manusia ya kan. kita nurut Kita lagi. nurut lagi, sesat lagi gitu kan. Tapi seram itu lagi yang nonton. Tapi jadi cuan Keren, juga jadi gitu. cuan. Jadi cuan. Maksudnya dari awal gue melihat kasus itu sebenarnya gue tertariknya karena itu sebenarnya. Oke. Ini satu-satunya kasus di dunia ya. Iya. Yang- Diangkat yang- gara-gara kesurupan. Iya, yang ngetopnya, yang terangkatnya gara-gara ada yang kesurupan bilang itu semua. Man, ini one of a kind. Gue nggak peduli itu. Maksudnya pada saat itu gue nggak peduli itu bener atau enggaknya gitu. Tapi ini kasus ini menarik sekali dilihat dari sudut pandang manapun gitu kan. Conjuring aja malu. Anjirnya tuh tensin. Ya. Jadi thanks it ya lah. Asal dari Vina Garut ini filmin. Asik. Udah ada filmnya cuman nggak tayang lebar. Emang ada film? Ada nanti gue kirim video. Oh, film originalnya. Oh jadi Iya. gitu ya, Iya, jadi- film Cirebon itu ya. Ya, maksudnya ya akhirnya walaupun akhirnya kan banyak ya spekulasi sudut pandang Iya. dan dari jurnalistik, Benar. dari Viral tuh di iya, selatan. banyak yang akhirnya kayak dari mulai dia apa segala Iya, macam dia menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak terjadi apa-apa di sana. Terus yang polisi tapi tetap tidak mau mengubah perkaranya, sedangkan kalau misalnya tidak terjadi apa-apa di Serang berarti kan yang pada ketangkap itu nggak melakukan apa-apa, kan dia dihukum seumur hidup gitu. Iya. Terus awalnya gue berpikir ini dijadikan film untuk mencari si pembunuhnya gitu kan, yang masih belum ketemu nih. Kalau menurut dari BAP kepolisian kan masih ada DPO 3 orang itu kan, si PG apa siapa gitu. Nah gue pikir wah kita nih untuk itu nih, untuk mencari siapa ini. Ternyata pas lagi udah selesai, udah terangkat semuanya, mungkin ini bukan untuk mencari siapa pembunuhnya kali, tapi untuk mengeluarkan orang-orang yang nggak bersalah tapi Oke. Dipersalahkan. iya, dimasukkan di penjara. apa rekayasa kriminal gitu. Misalnya kasus rekayasa kalau kayak gini kan, misalnya itu orang nggak bersalah tapi dihukum seumur hidup, gimana sih logikanya gitu? Gimana empati, bukan logikanya lagi, tapi empati kita nggak ada. Nah mungkin gue bertanya ya, mungkin untuk itu film ini bisa difilmkan, Looking at the Bright Side ya gitu. Ya Dan di luar negeri ada Tahu film lah. kayak Ada. gini juga. Oh ada ya? iya. Black Dahlia.
Black Dahlia. Iya kan? Black Iya. Dahlia sampai sekarang pembunuhnya nggak belum ketahuan. Tapi orang yang ketangkep Tertangkap. waktu itu banyak juga sama kayak gini. Kasusnya sama, jadi kayak Iya, main tangkap aja. iya terus kan, jadi kayak udah supaya orang memuaskan Iya. orang dulu gitu kan, penasaran Nah, orang gitu. kalau satu kasus saja maksudnya ada dan ya kita lewati begitu aja, Gimana kasus yang lain? gimana sih yang lain? Berapa banyak kasus setiap tahunnya yang kayak begini? Berarti berapa banyak orang-orang di penjara yang nggak bersalah sebenarnya? Iya, bisa. Itu gila. Kan? Dulu gue mikir itu anjing, stres sendiri gue, frustasi. Kalau stres cek motor. Balik lagi motor. Tapi pas lo pernah gak sih Om Anggi ketika lo oke nih gue jadiin film misalkan kayak kasus tadi ya Vina atau kasus yang lain ya, ini gue jadiin, tapi dari timnya inti Umbara ya, Umbara Brothers Film itu ada gak sih yang kadang beda pendapat kayak jangan deh Om Anggi? Oh banyak. Banyak ya? Banyak itu lagi Vina pun kita mikirnya berkali-kali kan. Iya kan pasti kan menentukan itu kan keputusan yang harus matang banget nih. Iya, waktu itu sempat ditawarkan beberapa kan, terus yang ada yang Vina, terus ada yang lainnya gitu kan. Tapi akhirnya kita milih yang ini pun ya karena beberapa pertimbangan itu kan, karena ada kasus yang belum terselesaikan gitu. Kayak yang next yang mau gue tayangin nih judulnya Ozora. Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel. Kasusnya Rubicon. Oh Rubicon. Oh ini difilmkan nih. Udah syuting udah selesai. Waduh. Tanggal tayangnya tanggal 4 Desember. Nah, coba teman-teman tuh. Nah ini pun gua akhirnya kita awalnya kan maju mundur mau kita film nggak untuk apa nih kasusnya udah selesai gitu kan. Ternyata pas kita ngobrol dengan bapaknya Jonathan, ternyata yang belum terselesaikan juga kayak gitu. Terus kita dengar ceritanya perjuangannya gila sih dalam mengawal kasus tersebut ya. Perjuangan dari sisi hukum dan perjuangan gimana untuk anaknya ya? recovery-nya dia bukan recovery lagi, dia untuk bisa hidup aja itu mukjizat sih gitu. Dari dokter bilang cuma 2% kemungkinan hidup, dan itu pun kalaupun hidup vegetatif. Cacat gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Karena udah rusak ininya batang otaknya itu kan. Nah sampai koma kan, nah perjuangan itu sampai akhirnya dia bangun dari koma itu juga gila sih. Nah itu layak untuk difilmkan gitu. Perjalanan spiritualnya mereka juga dari ya gimana sebelumnya mereka sampai sekarang ini gimana, terus ya banyaklah sisi yang bisa kita jadikan mungkin yang belum orang lain tahu ya. Dan bisa jadi inspirasi dan refleksi terhadap hidup kita gitu. Ozora ya Om Anggi. Ozora tanggal 4 Desember 2025. Kalau misalnya gitu, dari scoring di film juga itu kan berkaitan dengan musik, dapat apalagi soundtrack itu Om Anggi tuh milih sendiri atau misalnya gue maunya untuk soundtracknya, untuk misalnya scoringnya kayak gini-gini, gue maunya kayak gini supaya moodnya juga dapat gitu. Itu Om Anggi kerjain, maksudnya bener-bener langsung hands on, atau misalnya ya udah gue percaya sama orang lagi gitu. Tergantung sama siapa gue bekerja dan PH-nya apa dan filmnya apa sih. Kalau misalnya sama yang kayak pihak besar kayak MD segala macam, biasanya dia kan udah punya musik division sendiri kan, MD Music gitu kan. Kalau kayak Falcon, lu juga Falcon Music gitu kan. Nah tapi gue tetap bisa ngasih visi aja sih ke mereka. Oh ini lagu-lagu yang pasti ini gitu kan. Tapi kalau buat music director itu dikerjain sama musisi beneran yang ngisi filmnya. Kalau so far sih yang hampir di semua film gue yang ngisi musiknya ya drummer gue. Dan berti dia tuh dan dia udah tahu gitu. Udah tahu. Misalnya ini maunya Anggi ini maunya kayak gini nih, ini flow-nya gini. Udah satu taste lah gitu kan. Jadi tinggal ngasih. Gue pernah coba beberapa musisi. Wah susah main lama. Tektokan lagi lu instrumen aja. Aduh ini kalau instrumennya kayak begini banget, midi banget ya gitu. Suaranya soundnya gitu kan. Itu aja udah kepentok di situ. Gimana ya gitulah. Jadi berlarut-larut ya nggak kelar. Kalau sama
sama Al drummer gue ya langsung aja seperti oh ini begini diapain diginin nggak terlalu banyak lah gitu. Jadi apa namanya ibarat kayak cuman revisi sedikit revisinya lah. dikit lah gitu. Iya, dan kita pun dari mulai offline udah ngasih reference-nya kira-kira moodnya kayak apa gitu kan di offline sih. Kuncinya sih di offline sih. Offline editing itu kan bener-bener ya udah lo ngeditnya memang di situ gitu kan. Lo ngasih mau masukin lagu orang siapa soundtrack gitu kan ya di offline. Kalau masuk apa enggaknya lo lihat aja di situ gitu kan. Oh iya, ini yang lagi happening juga. Kalau misalnya masukin lagu dalam satu film atau kayak gitu, itu untuk apa namanya pengaturan royaltinya kayak gimana sih? Licensing aja. Jadi kita hubungin bandnya. Kalau emang dia nggak punya publishing atau apa, biasa sih terpisah sih. Biasanya band punya sendiri gitu. Jadi kita hubungin bandnya. Ya udah bilang kita mau pakai lagu lu buat soundtrack berapa harganya. Oh gitu. Tapi itu berarti kayak beli putus aja gitu. Atau misalnya dia minta konsinyasi, misalnya selama film itu tayang biarpun di platform lain, OTT lain misalnya itu apa tetap itu putus aja. Putus aja. Jadi licensing penggunaan lagu untuk film ini gitu. Nah film ini sampai terserah kapanpun outputnya kemana terserah ada. Iya, apapun sampai kapanpun film itu ditayangkan. Ya tetap ada di situ lagunya gitu. Kita udah bayar licensing gitu kan. Oh oke. Balik lagi ke musik. Ayo bisa nggak dikit lagi? Ya itu maksud gue dari musik ini berarti salah satu healing Om Anggi juga kan. Jadi nyokap gue itu guru musik. Jadi bokap almarhum saudara. Nyokap gue guru musik dulu dan dia penyanyi di RRI. Radio RRI ya. Nggak pernah ngalamin. Pro 2 Nggak Pro 2. Sekarang kan ini ada lagunya. Jadi dia sempat nyanyi di istana zamannya Bung Karno lah, sebelum 65 lah. Iya. Sebelum 5 dia sempat diundang beberapa kali nyanyi di istana. Terus pokoknya dulu kan nggak sebegitu sering ya penyanyi gitu kan, misalnya acara-acara kan. Akhirnya dia ngambil sekolah guru gitu, terus dia yang kemampuannya di olahraga dan nyanyi, dia jadi guru musik akhirnya. Guru olahraga sama guru nyanyi sih, tapi akhirnya fokusnya di musik. Nyokap gue main gitar, main apa gitu. Jadi yang tapi kecil, diajarin langsung apa diarahin nggak, apa memang siapa? Om Anggi waktu? Oh enggak. Nyokap gue nggak sempet. Bukan nggak sempet sih, dia ngajarin gue main gitar gitu kan. Tapi gue udah bisa duluan juga gitu kan. Jadi di rumah gue bang, ya karena dulu kan abang gue semua ngeband kan. Otodidak aja lah ya. Iya abang gue semua. Yang ngajarin gue lebih sering ya Bonti. Bonti yang dia emang anak udah ngeband duluan gitu kan dibanding gue. Terus dia yang bisa main gitar, dia yang bacain partitur apa segala macam, gue dikasih tahu. Cuma yang keyboard, yang pianis gue doang di keluarga. Gitu. Jadi nyokap paling ngajarin nyanyi, tangan nada ini gitu. Tapi nggak olah vokal. Kan kalau nyanyi kan kalau lu harus pakai suara diafragma kan sini. Jangan pakai ini falset tuh. Di antara 7 keluarga ya, 7 bersaudara. Sama Anggi. Terakhir kan bungsu. Termasuk kan ada, kalau gue kan 3 bersaudara dan gue mengakui emang gue kayak paling bandel di antara 3 bersaudara itu. Zaman sekolah. Om Anggi begitu gak? Enggak, gue paling bener. Karena gue melihat kerusakan yang dan kenakalan dan kekacauan di buat kakak-kakak gue belajar dari situ. Gue belajar karena samplingnya banyak. Iya. 6 di atas udah sampling. Karena kakak gue baik-baik, makanya gue sampling yang buruk. Lo enak lah, gue siapa? Iya, orang tunggal. Kakak gue kan wah kacau-kacau men, maksudnya ya keblinger lah gitu ya. Banyak ngelakuin hal-hal yang hancur lah gitu kan. Dari mulai masuk penjara, dari mulai mabok-mabokan, narkoba apa segala macam gitu kan. Alhamdulillah gue belajar ngeliat itu, wah imbasnya nggak bagus ya gue nggak lakukan gitu kan. Dan ada nyokap juga ngasih tahu gue gitu kan, bokap juga sempat ngirim surat jagain Anggi yang terakhir gini gitu apa. Dan gue nggak boleh ngerokok apa. Jadi gue minum alkohol aja nggak pernah gue. Sampai sekarang? Seumur hidup gue seteguk pun alkohol gue belum pernah nyobain. Tolong keluarin loh. Kok gitu? Kok gitu? Keren juga, maksud gue keren juga. Oh, maksud gue bisa nahan itu? Iya, karena gue ngeliat abang-abang gue nggak bener gitu kan. Abang gue ya kan minum itu nggak mesti mabok kan?
Iya tapi di keluarga gue nggak custom juga sih. Kita bukan yang wine drinker atau enggak gitu. Jadi emang nggak aja gitu. Walaupun emang kakak gue di luar ya kalau pulang motor merah mabok segala macam. Tapi alhamdulillah ya gue ngeliat dari situ dan nggak ada faedahnya ngapain gitu misalnya. Ya udah gue udah dapat janji juga sama nyokap gue gue nggak akan gini gue janji gitu kan. Gue dengar kayak gini gue nggak mau minum lagi. Tai ngerokok nggak? Lu tuh si paling cabul. Gue kalau wanita gue agak susah. Ya paling wanita lah ya. Sama berarti lo. Ya ditos lagi. Jangan. Tadinya masih perdebatan nih sama bini gue nih. Mau dia kan sama bini gue lebih baik istri satu pacar dua atau pacar satu istri dua gitu kan. Dia bilang gue tabok lo. Gue tabok. Itu ibarat jawaban di bahasa Indonesia kalau ujian A ini, B ini, C semua salah. Semua salah. Dijawab dengan tendangan jebret. Pokoknya dengan jambakan nih gitu lah. Udah gak berasa nih kita ngobrol udah lama banget nih Om Is. Asli. Ada mau ditanya lagi Om Is? Banyak sih cuman kayaknya mungkin gue pengen belum ngomongin soal hidup, main filosofi hidup. Kalau filosofi hidup tuh monolog aja sendiri gitu. Nah tentang gimana? Maksudnya tentang filosofi hidup apa yang Om Anggi pegang sampai saat ini? No alkohol, no drugs. Maksudnya kalau no alkohol tapi hidup lu misalnya di yang mungkin yang jauh dari dunia malam. Maksudnya ini sutradara yang dekat dengan selebriti dan kawan-kawannya dan you stay nggak no alkohol gitu. Itu maksudnya wow. Gue ngopi aja kalau ngopi sekarang. Gue no alkohol dan dulu gue pecinta minuman gula kan. Sekarang udah enggak sih kayaknya. Gara-gara gue tato didiagnosa dengan pre-diabetic, akhirnya gue enggak. Pre-diabetic ya baru dikit, akhirnya gue dan mertua gue meninggal karena gula gitu. Jadi gue udah janji sih sama nyokap gue nggak akan minum alkohol, ngerokok. Tapi kalau ngebaks tetep lah. Ini agak di-cut kayaknya. Ya maksudnya gue bukan yang alim yang maksudnya Iya, dia menahan minum itu sih. Yang maksudnya dengan dunia lo seperti ini Om. Ya, alim mbak tak sakjin. Alim. Ya itulah kalau manusia ada kelemahan-kelemahannya kan ya mungkin yang itu bisa gue lawan yang ini nggak bisa itu kan ada aja. Tapi pertanyaan gue mungkin terakhir ya menuju akhir. Lo lebih milih bekerja sama dengan artis pendatang baru atau artis senior? Nah itu. Tergantung dari skenario sih sebenarnya sih. Oh balik lagi ke penulisannya. Gue lebih dari dua itu gue lebih prefer gue bekerja dengan orang yang menyenangkan. Oke. Jadi kadang senior juga ngehe gitu. Kadang artis baru juga sotoy gitu. Jadi gue lebih ke orang yang ngerti produksi, ngerti tujuannya ke depannya buat apa gitu kan. Terus yang di set nggak nyusahin, terus main juga menyenangkan. Gue lebih prefer yang kayak gitu sih. Walaupun ujung-ujungnya kita harus punya katanya sih gitu kan, formula bikin film tuh harus ada IP yang kuat, story yang bagus, pemain yang narik penonton yang terkenal gitu ya, terus promosi yang bagus dan production yang oke gitu kan. Ya salah satunya adalah pemain yang senior kan lebih dikenal gitu kan. Ya mungkin mengkombinasi antara semuanya itu kali. Jadi ada yang tetap ada yang public figure-nya yang bisa narik penonton. Tapi caranya nggak sengehe mungkin lah gitu kan, nggak sediva mungkin dan nggak yang ngatur-ngatur seenaknya mungkin. Ya gitu. Dan mungkin kalau pendatang baru juga banyak yang menyenangkan, tapi kadang agak effort aja kadang ngasih tahu ini ngasih tahu itu. Kayak gue waktu lagi syuting komiknya tuh nggak ada yang belum pernah syuting film kan sebelumnya kan. Stand up comedian semua ya rata-rata. Iya kan, tuh stand up comedian dan mereka nggak tahu blocking lah, nggak tahu apa, itu ngaturnya kan gila, effort tuh gila-gilaan. Jadi plus minus juga sebenarnya ya Om ya. Iya plus minus ya, maksudnya tergantung ujung-ujungnya tergantung projectnya. Tapi kalau disuruh milih, gue lebih milih orang yang menyenangkan gitu. Nah berhubung nih kita syuting kita tag ini tanggal 30 September ya? Benar gak? Memang ini sekarang 30 September. Gak 13 PKI dong. Nah makanya tadi kan ada warkop. Jadi lu percaya gak PKI? Mulai lagi. Jadi lu percaya PKI itu melakukan penculikan? Nah makanya itu? nih gue pengen nanya. Ini kan warkop DKI Reborn kan udah ada filmnya, meledak 6,8 juta.
langsung di-cut habis ini ya. Apakah ada gerakan 30 SPKG Reborn yang akan dibuat oleh Om Anggi? Sebenarnya gue pengen banget. Udah sampai situ aja nih, gue ngeri. Thank you Om Anggi Umbara. Thank you guys, thank you. Baik lagi nanti mungkin di episode selanjutnya dengan Ngomen Channel bersama gua Agus, Wisnu dan Anggi Umbara. Bye. Like, comment, dan like, comment, and subscribe. Subrek. Yo, thank you guys. Nah, dijawab aja sekarang. Jawab sekarang.